Perkenalkan, nama saya Dikram Mukhlisin, NPM 19105021002. Saya dari kelas Teknik Mesin B atau 02. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar metrologi industri yang diampu oleh dosen pengampu Ikhwan Taufik SPD Master of Engineer. Di sini pasti banyak yang bertanya, apa itu metrologi, apa itu metrologi industri, apa tujuan mempelajari metrologi industri, istilah penting apa yang terdapat di metrologi industri. Kita pelajari sejarah dulu. Sejarah, sejak manusia mulai berkembang dalam pemikirannya, masalah dimensi ukuran mereka dirasakan sebagai sesuatu yang sangat esensial. Untuk dapat mengkomunikasikan masalah pengukuran ini, mereka mencari cara yang termudah. Berdasarkan sejarah, ada satu bangsa yang telah menggunakan sebagian anggota dari badan manusia untuk menentukan satu standar mereka. Mereka menggunakan tangan dan kaki sebagai alatnya. Kita tahu bahwa ribuan tahun yang lalu contohnya Mesir kuno, mereka membangun piramid. Alat ukur macam apakah yang mereka gunakan untuk menentukan besarnya bahan-bahan bangunan tersebut? Sebagai contoh, sebagai kiri, dari pangkal siku sampai ujung tangan bisa disebut standar jepit. Mereka juga menggunakan 4 jari yang disebut juga 1 palm dan 1 jangka tangan dinamakan 1 span dan 1 ujung jari tengah bisa dinamakan digit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin melepas diri masalah pengukuran. Walaupun Anda sehari-harinya tinggal di rumah, apalagi Anda yang berada di bidang perindustrian, tentu akan menghadapi masalah pengukuran. Ada kalanya kita harus memperhitungkan waktu bila berpergian, kadang-kadang harus menentukan suhu badan dan tekanan darah seorang, kadang-kadang kita harus menimbang sesuatu, mengukur panjang dan tinggi sesuatu, dan sebagainya. Ini semua merupakan suatu rangkaian kecil dari proses pengukuran milik karakteristik yang sangat luas. Semua negara di dunia ini berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang lebih unggul dari yang lain. Keadaan ini mereka menciptakan dari sektor perindustrian. Produk-produk yang presisilah akhirnya yang menang. Untuk pendapat produk tersebut tidak bisa lepas dari proses dan proses pengukuran. Sistem dan proses pengukuran tidaklah sederhana seperti yang dibayangkan. Sifat atau karakteristik dari pengukuran sebetulnya sangat luas sekali. Bisa disimpulkan, metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. Jadi, bisa disimpulkan kembali, metrologi industri adalah pengukuran geometri suatu produk dengan cara dan alat tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Nah, di sini tujuan mempelajari metrologi industri. 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran. Seorang engineer, mereka harus bisa mengelola sendiri laboratorium dari alat, spesimen, dan tempatnya. Yang kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Nah, seorang engineer bertujuan mempelajari metrologi industri juga harus bisa memahami alat-alat yang dipakai, skalanya, dan jenis-jenisnya. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Suatu objek pasti mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Dari ukurannya, dari bentuknya, dari jenisnya, atau dengan elemen-elemen pembentuknya. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar memilih alat-alat ukur yang tepat untuk digunakan. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat ukur. Kita juga harus menjaga alat-alat ukur tersebut, menggunakannya sebagaimana fungsinya, tidak dengan memaksa. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang sumber penyimpanan pengukuran. Dalam menyimpan alat pengukur, juga harus paham bagaimana cara menyimpannya, hal benda apa yang dapat
menjaga dari benda-benda yang tidak diinginkan. Yang dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dan penggunaan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja. Nah, di sini ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam mengukur. Yang pertama, ketelitian. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Pertama, teliti yang berkaitan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, ketepatan, precision. Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini, dapat diambil contoh sangat sederhana sebagai berikut. Misalnya, seorang penembak satu sasaran 100 kali dengan pistol dengan cara menembak identik. Ternyata dari 100 kali tembakan tersebut, 95 kali diantaranya mengenai sasaran. Yang ketiga, ukuran dasar, basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas atau toleransi. Yang keempat, toleransi. Dalam melakukan ukuran, toleransi memberikan arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang dikaitkan dengan toleransi. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi, ini satu pihak memang disengaja untuk dibuat, sedang di pihak lain adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses-proses pembuatan. Yang kelima, harga batas atau limits. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas di bawah ukuran besar, basic size. Nomor 6, kelonggaran, clearance. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan atau komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu produk yang tidak geometris. 1. Cara penyetelan mesin perkakas yang tidak mungkin diperoleh proses penyenyatan logam dengan sangat teliti. Jadi, di sini kita harus paham cara penyetelannya yang pas secara teliti agar mendapatkan spesimen atau produk yang berkualitas. Nomor 2, metode pengukuran yang kurang tepat. Gerakan mesin perkakas yang kadang-kadang menimbulkan penyimpangan balik gerakan translasi maupun rotasi. Nih, di sini adalah contoh dari pengukuran yang kurang tepat. Jadi menimbulkan penyimpangan balik gerakan translasi maupun rotasi. Nomor 3, keausan perkakas potong yang pasti terjadi meskipun kecil. Meskipun keausan perkakas begitu kecil, itu akan mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Nomor 4, adanya perubahan temperatur yang mempengaruhi struktur benda kerja dan juga mesin perkakas. Kita harus juga mengamati temperatur yang kita gunakan untuk menggunakan alat-alat dari benda kerja dan juga mesin perkakas. Nomor 5, adanya gaya-gaya pemotong baik yang ditimbulkan oleh mesin perkakas itu sendiri maupun timbul pada benda kerja. Kemudian, hubungan antara kualitas geometris dan kualitas fungsionalis. Suatu komponen terdapat hubungan yang sangat penting untuk mendapatkan kualitas fungsional yang tepat, maka kualitas geometris harus diperhatikan. Untuk mendapatkan komponen yang berkualitas geometris menurut ukuran manusia, maka pada proses pembuatannya harus berusaha mengurangi penyimpangan, termasuk di dalamnya penggunaan metode pengukuran. Sudah tentu, untuk dapat melakukan pengukuran perlu diketahui pada sistem dan standar pengukurannya yang berlaku di industri. Nah, di sini saya juga akan membahas ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Sistem dan standar pengukuran.
Salah satu unit-unit pengukuran yang lebih awal dikenalkan adalah foot. Foot ini mempunyai dimensi panjang lebih kurang sepanjang telapak kaki manusia, tanpa ada spesifikasi dan modifikasi lebih lanjut. Oleh perubahan lambat dari pasti, foot ini akhirnya bijak digunakan oleh bangsa Greek Romawi, lalu dibawa ke Britania Raya. Di Britania Raya, satu foot ditetapkan sebagai sepertiga dari British Imperial Yard atau segitiga dan United States. Nah, dari sini muncullah yard sebagai unit dari satuan panjang juga dikenal sejak lama. Panjang satu yard ini kira-kira dengan 2 kali cubit. Akan tetapi Raja Henry I menetapkan bahwa satu yard sama dengan jarak dari ujung hidungnya sampai ke ujung ibu jari tangannya. Nah, di sini ada contoh dari sistem metrik. Bisa dilihat banyak jenisnya, pertama ukuran linear, ukuran luas, ukuran volume, ukuran kubik, dan ukuran massa. Keuntungan menggunakan sistem metrik, satu, konversinya lebih mudah, perhitungannya juga lebih mudah dan cepat karena berdasarkan kelipatan 10 dan terminologinya lebih mudah dipelajari. 2. Dunia perdagangan dari negara industri sebagian besar menggunakan sistem metrik ini, sehingga hal ini akan terjadi hubungan kerjasama dari antar industri. Yang kedua, ada sistem inci. Sistem inci merupakan garis berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik. Sebagian besar satuan panjang, massa, dan waktu. Kemudian berkembang pula satuan lainnya, yard, mile, ounce, gallon, feet, barrel, dan sebagainya. Pada umumnya, sistem inci digunakan di Inggris, British Standard, dan di Amerika, National Bureau of Standards. Adalah tidak jauh berbeda. Hanya pada hal-hal tertentu ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada 3 macam konversi yang sudah dilakukan, yaitu 1. Konversi secara matematika. Bisa dilihat 1 yard 3.600 per 3.937 meter, 901914440. Dan bisa disimpulkan 1 inci sama dengan 25.40.000 mm berdasarkan faktor konversi. Selanjutnya ada konversi melalui tabel chart. Bisa dilihat ya, umpamanya 0,01 mm sama dengan 0,00039 inci. Nah, itu bisa dilihat sudut 0,01-nya sampai 100. Kalau 100 mm sama dengan 3.93700 inci. Konversi ini merupakan tabel yang angka-angka konversinya sehingga mudah untuk menggunakan karena tinggal melihat tabelnya saja. Dan tabel atau chart ini banyak terdapat di pabrik-pabrik. Yang ketiga, konversial dian mesin. Konversi ini dilakukan pada dial yang terdapat pada mesin-mesin produksi, misalnya mesin bubut, fresh, dan sebagainya. Dan dengan satu unit mesin dapat digunakan untuk membuat komponen-komponen baik yang ukurannya dan inci maupun ukurannya yang metrik. Toleransi. Toleransi ukuran merupakan perbedaan antara ukuran kedua harga batas yang diizinkan, artinya ada perbedaan selisih antara besarnya ukuran maksimum dan minimum. Toleransi memberikan arti yang sangat penting sebagai dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terlihat di dalamnya. Misal, faktor alat dan operator. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi ini di satu pihak memang disengaja untuk dibuat, sedang
di pihak lain adanya banyak faktor mengaruhi proses pembuatannya. Cara penulisan toleransi bisa dilihat itu penulisan toleransi dengan mencantumkan ukuran maksimum dan minimum sebagai yang langsung. Yang di atas 30.1 merupakan ukuran maksimum, di bawahnya 29,9. Nah, itu sehingga membentuk 0,2 sebagai bisa dikurangi 30,1 min 29,02. Pada titik jarak toleransi 0,2. Yang kedua, bisa dilihat lagi penulisan toleransi dengan mencantumkan ukuran dasar dan harga-harga penyimpangannya. Penyimpangan atas ditulis di atas penyimpangan bawah, berlaku untuk poros dan lubang. Jadi ini adalah toleransi yang digunakan pada poros atau lubang. Yang atas batas penyimpangan plus 0,1, yang di bawah min 0,1. Jadi bisa 0,1 sebagai maksimal dan min 0,1 sebagai minimal. Jadi tidak boleh lebih dari 0,1 ataupun kurang dari 1. Penulisan toleransi di mana besar toleransi terletak simetris terhadap ukuran dasar. Penyimpangan didahului dengan tanda plus minus. Dan itu mempunyai jarak 30 plus minus 0,01. Jadi tidak boleh lebih ataupun kurang. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil referensi akan saya tampilkan di deskripsi YouTube saya. Terima kasih.